الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والإلحاد وتعالى عن مشابهة العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعالم بمقتضاها وحقق المراد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Dengan menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya, dan bersyukurlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus diimani oleh setiap muslim ialah meyakini bahwa setelah kematian akan ada hari kebangkitan, di mana pada saat itu mayat-mayat manusia dibangkitkan dari kubur mereka, dan setiap dari mereka satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan. Ketika itu amalan-amalan manusia ditimbang. Ada di antara mereka yang timbangannya berat karena kebaikan, ada pula di antara mereka yang timbangannya berat karena keburukan. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk cerdas dalam beramal. Jangan sampai apa yang kita kerjakan selama di muka bumi ini adalah perbuatan yang hanya akan memperberat timbangan kelak di hari kiamat. Na'udzubillah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, tahukah kita bahwa ada satu amalan yang begitu sangat istimewa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi para hambanya di dunia? Suatu amalan yang bisa memperberat timbangan kelak di hari kiamat, suatu amalan yang saking istimewanya
sampai-sampai tidak ada amalan lain yang bisa menandingi beratnya ketika berada di dalam al-mizan. Amalan apakah itu? Amalan apakah yang begitu berat kelak di hari kiamat? Jawabannya adalah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dijalankan segala konsekuensinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Bahwasanya ketika itu Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku, wahai Tuhanku, sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut aku bisa mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun berkata, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu mereka semua juga mengatakan kalimat ini, wahai Rabbku. Mereka semua mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau, ya Allah. Nabi Musa merasa sedikit heran dengan apa yang diberikan oleh Allah, karena apa yang dia pinta tak jauh berbeda dengan apa yang telah Allah berikan kepada para hambanya yang lain. Nabi Musa ingin sesuatu yang berbeda, yang lebih istimewa untuk dirinya. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada Nabi Musa tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, kalau seandainya 7 lapis langit ke atas beserta seluruh penghuninya selain diriku, kata Allah, dan 7 lapis bumi ke bawah beserta seluruh penghuninya, semuanya ditaruh dalam satu timbangan, sedangkan kalimat la ilaha illallah sendirian di timbangan yang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setelah kita mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan amalan yang sangat istimewa dan sangat berat di timbangan hari kiamat nanti, maka sudah seharusnya
Sudah sewajibnya bagi kita untuk menjaga kalimat tersebut dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mati di atas kalimat tersebut. Karena orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, menjaganya dan senantiasa mengamalkan isi kandungannya, dia pasti masuk surga. Dari Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innallah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah karena ikhlas, karena hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.